Oke, kembali hadir bersama Mitra Podcast. Kali ini kedatangan tamu salah satu dari owner kantor agensi Mitra Bisnis Real Estate. Ada Mbak Ita Indarti dan juga suaminya ada Pak Supriyadi. Oke. Apa kabar Pak Kas? Oke. Terima kasih Mbak Ita sama Pak Supri kehadirannya. Jadi ini pasangan sejoli yang selalu eksis dalam dunia properti kali ini. Jadi beliau ini banyak closing di mana-mana. Jadi kalau teman-teman bergabung bersama Mitra Bisnis Real Estate pasti kenal beliau karena closingannya cukup banyak dan selalu support buat teman-teman semua. Mungkin bisa cerita dulu nih Mbak Ita sama Pak Supri satu-satu ya. Mungkin pasangan dua sejoli ini kemana-mana kayak perangko selalu nempel berdua. Oke, mungkin bisa cerita dulu sejarah backgroundnya, pendidikannya, pekerjaannya yang terdahulu seperti apa. Mungkin teman-teman ada yang penasaran nih, monggo. Saya serahkan ke suhunya dulu. Monggo, oke. Kalau saya sih apa ya, semua pekerjaan saya lakukan sih Pak Kas kayak gitu. Oke. Dasarnya memang karyawan saya. Untuk pendidikan nggak terlalu tinggi karena saya bosen sekolah sebetulnya dari dulu. Saya suka bolos kayak gitu, suka nyontek dari dulu memang. Dulu lulusan dari Meksiko ya? Iya betul. Tahu ya Pak Kas ya. Oke. Tapi itu kenangan terindah di sebagian hidup sisa hidup saya Pak Kas. Itu. Kalau saya sih karyawan biasa sih Pak Kas, di customer good aja. Mungkin banyak teman-teman di luar sana sudah kenal sama saya. Terus kemudian karena saya itu nggak bercita-cita kepingin jadi apa ya, karyawan, mungkin manajer atau apapun lah di perusahaan. Saya kepingin jadi pengusaha dari dulu. Usaha sendiri. Tidak mau terikat dari korporat saat ini. Betul. Yang dulu. Cuman masalahnya enggak ada modal Pak Kas. Jadi mau nggak mau itu saya ya harus kerja dulu cari modal. Setelah itu banyak modal baru usaha. Buka cabang lagi Pak Kas itu. Amin. Jujur usaha-usaha sambian saya itu semuanya collab Pak Kas gitu. Yang namanya mencoba ya Pak Kas. Perjalanan. Jadi perjalanan itu kan yang mengajarkan kegagalan terus menjadi yang lebih baik ya. Iya betul, amin. Oke. Untuk Pak Supri sendiri bagaimana nih Pak perjalanannya? Mungkin juga yang selama ini selalu saling support suami istri. Beliau ini sukses bersama sebagai konsultan properti. Mungkin penasaran juga. Monggo Pak Supri. Oh ya, terima kasih sebelumnya Pak Kas. Jadi saya sebelumnya memang sama-sama sih di dunia marketing sama. Kita bergabung dengan salah satu debitur terbesar yang tak sebutkan ya di sini nanti. Disebutkan dikira iklan nanti Pak ya. Itu ya selama hampir selama hampir 28-29 tahun lah. Lumayan lama ya. Jadi itu sudah melalang buana dari daerah sampai Madura, terus mana kita paling banyak megang Surabaya, Gresik sama Sidoarjo. Oke. Tahun 2000 tahun 2022 kemarin kita kumlot lulus. Nah terus habis itu kita sempat gabung sama prinsipal selama kurang lebih 1 tahun. Pesan kepala saya, jadi kalau sudah pensiun jangan rem pakem ya, jangan berhenti total, jadi harus ada kegiatan, aktivitas. Nah itu kita isi aktivitas di dunia properti ini yang sama-sama juga menghasilkan. Intinya kita ada kegiatan Pak Kas. Betul. Terima kasih Pak. Jadi tambah semangat. Ya sampai sekarang. Oke, teman-teman pasti penasaran nih perjalanan kenapa memilih profesi sebagai konsultan properti. Kita kupas dulu perjalanannya hingga sukses kali ini bisa membangun sebuah kantor agensi yang saat ini bersama Mitra Bisnis Real Estate. Mungkin teman-teman penasaran, kita kupas dari Mbak Ita Indarti dan suaminya beliau. Monggo Mbak Ita. Apa ya Pak Kas ya? Pastinya yang pertama saya tuh mata duitan. Jadi saya itu lihat kok banyak banget ya. Banyak duitnya ya? Iya. Padahal waktu saya join dulu. Termotivasi karena duit ya. Betul. Waktu saya join dulu itu sebenarnya saya masih nyambi. Dan kebetulan saya juga kerjanya di outdoor, di lapangan. Jadi biasanya itu hari Sabtu, itu kalau sore hari, itu kan kita setengah hari nih karyawan. Itu banyak yang survei lokasi Pak Kas. Gitu. Minggu juga seperti itu. Jadi karena prospeknya ini lumayan bagus sehingga sekarang itu sudah fokus sebagai konsultan properti ya? Iya betul kayak gitu.
intinya ya duit itu loh Pak Kas. Kalau saya jadi karyawan pastinya ya ditarget, terus harus pakai sepatu yang bagus, terus harus make up, terus harus ya yang rapi lah namanya kita karyawan ya Pak Kas. Bener nggak bener tetap salah Pak Kas kayak gitu. Terus nanti pulang ke rumah juga ya tetap harus ngerjakan laporan kayak gitu. Jadi bosan itu loh Pak Kas, masalah bosan dengan jadi karyawan itu Pak Kas. Oke, siap. Untuk Pak Supri sendiri motivasinya Pak, boleh bercerita buat teman-teman agar termotivasi juga? Ya saya sih melihat analisa pidatonya Pak Kas pertama kali di kantor ini, jadi saya cukup salut dengan Pak Kas. Jadi Pak Kas ini mengajak kita bareng, mungkin untuk sahabat-sahabat properti lainnya yang ada di mitra bisnis atau yang di prinsip lainnya. Jadi kita di sini belajar bareng dan yang penting kita kaya bareng. Itu aja Pak. Amin. Itu aja motivasi saya Pak. Oke, terima kasih Pak Supri. Nah ini mungkin teman-teman penasaran nih, pasti sebagai seorang konsultan properti itu kan punya suka duka ya teman-teman. Nah mungkin dari Mbak Ita sama Pak Supri ini apa suka dukanya selama menjadi konsultan properti saat ini? Ayo dukanya. Saya dulu. Ya, gantian. Ini pasangan. Saya sih sukanya itu punya database dari kantor, iklan kantor itu juga seneng. Dari kantor iklan saya sendiri juga seneng. Jadi kita bisa memahami karakter dan wataknya calon-calon pembeli yang mau konsultasi sama kita Pak. Nah itu yang senengnya gitu ya. Senengnya ya kalau closing aja Pak Kos, kita dapat BLT komisi yang cukup gede gitu loh ya. Terus kalau susahnya ini ya pengalaman saya pertama itu ya user saya itu ya dicerobot sama teman properti lain itu aja. Pembeliannya cash. Itu yang membuat saya agak sempat sedikit down. Ini sempat down enggak Pak? Ya, tapi ya tetap kita harus melihat ke depan. Kita masih banyak user, kita masih banyak proyek-proyek yang kita jual. Peluang juga ya. Ya masih banyak peluang. Rumah itu